Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Saiful Hidayat, dengan nomor stambuk B22040044. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Public Speaking 2. Nah, karena saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, yang dimana wajib menguasai public speaking, karena public speaking itu adalah hal yang penting bagi seorang guru, karena bagaimana mungkin seorang guru bisa menyampaikan materi, bisa melakukan pengajaran maupun pendidikan jika tidak memiliki kemampuan public speaking yang mumpuni. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini itu terkait teknik mengaitkan topik dengan kondisi audiens. Sebelum kita melangkah ke materi intinya, kita harus cari tahu dulu bersama kira-kira apa sih pengertian dari public speaking, apa ya? Apakah public speaking adalah sekedar berbicara saja atau seperti apa? Kita langsung saja ke pengertian umum dari public speaking, teman-teman. Jadi, public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Untuk apa ya? Untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, menginspirasi, atau bahkan menghibur audiens atau pendengar kita. Itu kuncinya. Kita bisa menyampaikan informasi di depan umum. Kemudian, seorang pembicara sejati, seorang public speaker yang profesional seperti itu, teman-teman ya, dia itu bisa membuat audiens itu atau pendengar itu lebih terhubung, terlibat, bahkan tersentuh oleh pembicaraan yang dia sampaikan. Oleh karena itu, topik yang akan kita sampaikan sebagai seorang pembicara itu harus relevan dengan kondisi audiens. Itulah pentingnya materi yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana sih teknik-teknik untuk mengaitkan topik kita itu agar sesuai dengan kondisi audiens, gitu. Agar dalam tanda kutip mereka merasa relate dengan apa yang kita sampaikan. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Oke, ini dia slide kedua. Di sini kita akan membahas terkait bagaimana teknik-tekniknya. Pertama kita harus memahami dan menyesuaikan dengan audiens. Yang pertama adalah demografi audiens. Demografi itu mencakup memahami usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial audiens. Untuk apa? Untuk menyesuaikan topik yang akan kita sampaikan nanti. Misal usia nih. Usia audiens, misalnya anak SD dengan anak remaja atau bahkan orang dewasa, tidak mungkin kita kasih materi yang sama atau kita pakai gaya bahasa yang sama. Kita tidak mungkin berbicara dengan gaya yang terlalu formal, gaya yang bahasa baku, bahasa tingkat tinggi kepada anak-anak SD. Anak-anak SD tidak akan paham dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Misal kita sampaikan ke mereka, misalnya hubungan, kita ganti dengan kata yang agak wow begitu. Atau misalnya pengaruh, kita ganti dengan kata-kata yang agak wow. Itu anak SD tidak akan paham. Jadi kita sesuaikan topik yang ingin kita bahas dengan umur audiens kita. Jadi jika anak-anak itu kita kasih mereka materi-materi yang ringan, bahasa yang mudah dipahami, atau analogi, memberi contoh itu yang mereka mudah pahami. Jangan memberi contoh yang tidak mereka bayangkan. Jadi cari contoh berdasarkan pengalaman mereka. Gitu. Begitu juga dengan orang dewasa. Orang dewasa jangan juga kita kasih bahasa-bahasa yang kekanak-kanakan. Nanti kesan pendengar itu agak kurang berkesan gitu mendengar kita berbicara. Kemudian yang selanjutnya itu ada jenis kelamin. Kita lihat audiens kita lebih banyak mana nih, perempuan atau laki-laki, atau mungkin kita menjadi pembicara di memang forum khusus perempuan. Tidak mungkin kita membahas soal laki-laki atau kita membahas topik terkait hal-hal yang menyangkut laki-laki, atau kita beri contoh mereka, contohnya itu laki-laki, padahal audiensnya itu perempuan.
itu tidak relate dengan kehidupan mereka, tidak relate dengan yang mereka rasakan gitu. Tapi jika kita memberi contoh, itu contohnya itu adalah seorang perempuan, ketika kita membahas suatu topik misalnya feminisme atau pengajaran, atau kita bahas tema topiknya guru, kita bahas ibu guru atau guru perempuan karena itu relevan dengan mereka. Jadi kita sampaikan sesuai dengan jenis kelamin mereka, jenis kelamin audiens, seperti itu teman-teman. Kemudian ada pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Pendidikan sudah pasti ya, kita sesuaikan saja, lihat audiens kita, pendidikannya itu apa? Apakah SD, SMP, SMA, atau mungkin perguruan tinggi, atau mahasiswa. Nah, kan gaya kita berbicara dengan mahasiswa, dengan anak SMP itu pasti berbeda. Tidak mungkin mau kita samakan kita berbicara dengan anak-anak mahasiswa menggunakan bahasa ilmiah, menggunakan bahasa baku, itu kita samakan dengan berbicara dengan anak SMP yang belum ada pada level itu, atau berbicara pada masyarakat awam misalnya. Kita jangan menggunakan istilah-istilah yang jarang mereka dengar. Gitu. Tapi kita pakailah bahasa-bahasa yang mudah mereka pahami. Agar apa? Agar mereka itu bisa memperhatikan kita berbicara. Jangan sampai timbul di pikiran mereka, ini public speakernya apa sih, nggak jelas, istilah-istilah asingnya banyak, saya nggak paham. Nah, jangan sampai seperti itu. Begitu juga dengan pekerjaan. Kita lihat apakah pekerjaan mereka apa, buruh kah, guru kah, atau apa ini. Nanti bisa kita sesuaikan, kita kasih contoh yang relevan dengan pekerjaan mereka. Kan di setiap penjelasan itu ada contoh-contohnya. Nah, kita cari contoh yang relevan dengan mayoritas pekerjaan audiens kita itu apa. Tidak mungkin mayoritas kita sedang mengisi materi di kalangan para buruh pekerja, atau misalnya kuli bangunan, itu kita kasih contoh tentang profesi dokter, kan tidak masuk akal, tidak mungkin. Itu tidak relate dengan kehidupan mereka. Nah, yang kedua adalah minat dan harapan. Nah, di sini penting untuk seorang public speaker itu untuk mengetahui apa yang diharapkan audiens dari presentasi untuk memilih pendekatan yang tepat. Nah, sebelum kita menyampaikan sesuatu itu, kita harus cari tahu dulu, kira-kira audiens kita ini minatnya apa? Apa harapan kita, apa harapan audiens ini mendengar kita, mengikuti cara kita berbicara. Misal kita diundang sebagai pembicara di acara seminar pendidikan terkait Hari Guru, temanya tentang meningkatkan kompetensi guru. Berarti sudah jelas yang hadir itu ya, kalau bukan guru, adalah mahasiswa calon guru yang ingin meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tema yang akan kita sampaikan. Artinya apa? Berarti minat mereka itu adalah untuk mencari ilmu di bidang kompetensi pedagogik, atau harapan mereka ya mereka ingin mendapat ilmu di bidang itu. Nah, jadi kita cari tahu dulu. Jadi topik yang akan kita sampaikan harus merujuk pada hal-hal yang seperti itu, minatnya seperti itu. Jangan kita bawa hal-hal luar, hal-hal yang tidak berkaitan dengan tema itu ke dalam materi. Seperti itu. Misalnya materinya tentang kompetensi guru, tiba-tiba kita bahas hal-hal lain. Misalnya kompetensi dokter, kompetensi karyawan, itu kan tidak nyambung. Jadi kita cari tahu dulu, oh minat mereka ikut ini itu untuk meningkatkan kompetensi. Jadi cari materi yang relevan, yang memang betul-betul untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tema yang kita sampaikan. Jangan keluar dari tema yang kita bawa. Kemudian selanjutnya nih, yaitu tingkat pengetahuan. Kita identifikasi pemahaman audiens tentang topik untuk menentukan kedalaman materi. Nah, maksudnya apa? Kita harus identifikasi kira-kira tingkat pengetahuan audiens saya ini terkait materi yang akan saya sampaikan itu seperti apa. Apakah mereka sudah cukup paham, atau kurang paham, atau mungkin di level tengah-tengah, sedang-sedang. Itu bisa kita lihat. Misal kita ingin mengisi materi di kalangan mahasiswa, kita ingin mengisi materi tentang bahasa, tentang cara menulis artikel yang baik sesuai kaidah EYD, ejaan yang disempurnakan.
itu kepada mahasiswa, mungkin mahasiswa agroteknologi atau mahasiswa peternakan, itu mungkin mereka belum terlalu mendalami itu. Artinya pengetahuan mereka tentang bahasa EYD itu agak tengah-tengah atau mungkin kurang bahkan. Jadi kita cari topik yang mudah dipahami oleh pendengar kita. Jangan materi yang berliku-liku, materi yang bahasa disampaikan juga bahasa-bahasa yang sulit mereka pahami. Nah, ini tentunya uh, sulit untuk mereka menangkap apa yang kita sampaikan. Kecuali jika kita menyampaikan materi EYD, ejaan yang disempurnakan, bagaimana teknik menulis yang baik, itu kepada mahasiswa jurusan sastra dan pendidikan bahasa Indonesia, itu mungkin tingkat pengetahuan awal mereka terkait EYD atau cara menulis dengan baik itu sudah ada, bahkan sudah agak tinggi, karena itu adalah jurusan mereka. Nah, itu baru bisa kita pakai bahasa-bahasa yang lebih tinggi lagi, bahasa-bahasa sastra misalnya, kita bisa pakai di situ, karena pasti mereka sudah paham ketimbang prodi lain, ketimbang mahasiswa jurusan lain. Jadi kita lihat dulu tingkat pemahamannya itu, tingkat pengetahuan audiens kita kira-kira apakah mereka ini sudah paham sekali dengan materi yang saya sampaikan atau belum paham sama sekali. Itu kita bisa sesuaikan nanti dengan cara kita menyampaikan. Nah, kemudian gaya dan bahasa. Nah, ini juga penting teman-teman. Apakah kita nanti akan menggunakan gaya bahasa itu yang formal atau informal? Misalnya kita hadir di acara seminar yang dihadiri seminar pendidikan, itu kan formal. Nah, kita gunakan bahasa-bahasa baku, kita gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Tapi jika informal, ya kita bisa uh, pakai bahasa-bahasa yang gaul mungkin, bahasa-bahasa yang umum dipakai di masyarakat situ, tidak masalah. Kalau konteksnya kita sedang berbicara di acara informal. Bahkan kita tambahkan guyonan-guyonan dengan bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa gaul, itu bisa. Jadi kita fleksibel dengan kondisi apa. Kita sedang menyampaikan di kondisi formal atau informal. Oke, kita melangkah ke slide terakhir, slide ketiga. Oke. Nah, ini slide ketiga. Teknik menciptakan koneksi dengan audiens. Nah, ini sangat penting sekali. Pertama itu kita bisa kaitkan tema yang akan kita bahas itu, topik yang sedang kita sampaikan itu dengan cerita pribadi atau pengalaman kita. Misal, saya diundang untuk berbicara tentang bagaimana cara agar menjadi seorang guru yang baik, atau bagaimana apa solusi jika kita menghadapi anak-anak nakal. Nah, saya bisa sampaikan pengalaman saya. Misalnya, oh pengalaman saya begini. Nah, solusi yang saya tawarkan ini. Misalnya saya pernah sebagai mahasiswa PGSD pernah mengikuti program kampus mengajar 8 yang kurang lebih 4 bulan. 4 bulan kami berada di desa, di sekolah pedalaman. Di sekolah pedalaman itu adalah pengalaman saya pribadi. Nah, saya bisa bagikan bagaimana kondisi saya ketika menghadapi anak-anak nakal di sana, menghadapi anak-anakmu yang mungkin dikatakan malas, dikatakan nakal, dikatakan sama gurunya tidak bisa membaca padahal sudah kelas 5. Itu bagaimana caranya kita menghadapi itu? Apa solusinya? Apa solusi yang bisa kita tawarkan? Nah, jadi itu kita cerita pengalaman kita pribadi. Itu bisa menjadi pelajaran juga untuk audiens kita. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Pengalaman siapapun, pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Nah, kemudian interaksi. Nah, interaksi juga ini penting, tapi nanti kita bahas ya. Kemudian media visual ya, media visual. Tentunya media visual itu sangat diperlukan dalam kita berpublic speaking. Jarang sekali ada public speaking
yang tidak menggunakan media visual, misalnya menggunakan PPT atau ada video, atau mungkin kita pakai teknologi interaktif, nanti ada kuisnya, misalnya pakai Kahoot atau Quizizz, itu bisa, agar audiens bisa terlibat langsung dengan presentasi kita. Ketika kita berbicara tanpa ada media visual, hanya mengandalkan suara kita saja, itu audiens kurang tertarik. Mereka akan merasa bosan. Ini apa sih, cuma dengar orang bercerita saja, tidak ada materi yang ditampilkan, tidak ada gambar atau video yang relevan dengan materi yang disampaikan. Itu akan membuat audiens cepat merasa bosan. Karena apa? Karena kita tidak memiliki slide, PPT, tidak ada video, tidak ada konten-konten yang menarik yang bisa kita tampilkan. Itu bisa menurunkan minat audiens untuk mendengarkan public speaking kita, gitu, materi yang kita sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah humor atau lucu-lucuan lah istilahnya, humor, bercandaan gitu. Nah, kan biasa tuh jika kita berpublic speaking, kadang ada situasi yang audiens mulai bosan gitu, itu kita bisa perhatikan, oh audiens saya mulai ngantuk nih, mulai bosan nih, kita bisa selingi dengan humor yang bijak, lawakan-lawakan, bercandaan, guyonan istilahnya, apapun itu, selama tidak mengandung unsur sara, tidak mengandung unsur penghinaan, atau audiens tidak merasa dikucilkan dengan humor yang kita lakukan. Humor itu artinya kita mengajak semua orang tertawa tanpa menyinggung siapapun itu. Nah, kita bisa membuat humor dari pengalaman kita pribadi atau cerita-cerita di luar sana, atau mungkin kita bisa kaitkan juga dengan ice breaking. Ya, misalnya oke, tepuk semangat, atau mungkin bisa berdiri semuanya, kita ice breaking ini, kita nyanyi lagu ini, atau coba gerakan ini. Itu juga bisa menghilangkan rasa ngantuk, menghilangkan rasa bosan audiens, ketimbang kita hanya berbicara saja tanpa ada humornya, tanpa ada ice breakingnya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi dengan audiens. Jadi ada dialog nih, bukan hanya monolog, bukan hanya kita yang berbicara, tapi ada dialog, ada tanya jawab. Nah, ini biasanya ada di seminar-seminar. Biasanya seminar-seminar itu ada juga sesi tanya jawabnya. Nah, ini salah satu agar audiens itu memperhatikan. Misalnya kita akan sampaikan di awal, ayo silakan disimak materi ini karena nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Nah, jadi mereka pasti akan menulis poin-poinnya. Oh, ini yang disampaikan, ini saja poin-poin pentingnya yang nanti mereka akan tanyakan, sehingga audiens itu jika mungkin materi kita ada yang mereka kurang pahami, mereka bisa tanyakan langsung. Ketika mereka bertanya, kita jawab, ya mereka tanggapi lagi. Jika mereka sudah puas, ya cukup saja. Tapi jika mereka belum puas, kita terangkan lagi. Jadi audiens ini tuh, jadi sesi interaksi ini atau sesi tanya jawab ini sangat penting ya teman-temannya dalam sebuah sesi materi atau public speaking yang kita sampaikan. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan saja. Adapun kesimpulannya untuk tekniknya itu, pertama itu ada cerita pribadi, kita kaitkan dengan cerita kita, kemudian media visual, kita pakai media visual, kemudian adanya interaksi dengan audiens, dialog bukan hanya monolog, kemudian kita kaitkan juga dengan ice breaking atau humoris ya, seperti itu ya. Itu semua bisa meningkatkan koneksi kita dengan audiens. Dan jangan juga kita tidak memperhatikan audiens seperti itu. Misalnya di sesi awal pertama membuka itu, kita lihat sisi kanan, tengah, kiri, itu kita perhatikan baik-baik agar supaya audiens itu semuanya merasa diperhatikan. Misalnya 5 detik di sini di kanan, 5 detik di tengah, 5 detik di kiri. Ya, ini sangat bagus sekali juga. Dan kita jangan hanya berbicaranya datar, tidak ada intonasinya gitu, tidak ada semangatnya. Kita ketika berbicara, ayo teman-teman semangat,
energi kita harus kita tularkan kepada audiens. Tapi jika kita berbicara dengan nara yang seperti orang mengantuk, berbicara seperti orang tidak ada semangat, maka audiens kita juga akan ikut. Tapi coba jika kita buka ice breaking, jika kita buka public speaking kita tuh dengan cara yang bersemangat. Oh teman-teman semuanya, pendengar yang sangat hebat, audiensnya sangat hebat, apa kabar hari ini? Semuanya tepuk semangat. Jadi semuanya itu akan berbeda jika kita menyampaikan dengan semangat, karena energi yang disampaikan oleh pembicara akan menular kepada audiensnya. Jadi itu saja saya rasa yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hari ini ya. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu, dan saya harap teman-teman juga bisa menuliskan pendapatnya di kolom komentar. Kita saling berbagi saja, karena di sini juga saya masih belajar ya, masih sangat belajar, masih butuh ilmu sebagai seorang mahasiswa yang tidak pernah puas dengan ilmu yang saya dapatkan. Oke, saya rasa itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.